Kalau yang jadi presiden Anies Baswedan baru aneh tuh. Kalau di situ itu banyak menterinya Pak Jokowi. Lah ini Pak Prabowo yang karena memang didukung. Iya. Gitu ya. Iya. Dan aneh juga kalau misalnya Anies Baswedan terpilih tiba-tiba ada Kodari di situ. Kalau menang Pak Anies Baswedan, presiden Indonesia menang pada nih, yang dipanggil ke temu presiden itu Henry Satrio. Tapi kan sedikit balik. Nah, saya mau menjawab begini aja soal kabinet ya. Beliau ini adalah orang yang ketemu dengan menteri-menteri itu ya 5 tahun, dia kenal kemampuan masing-masing ya, dia tahu apa bidangnya masing-masing. Jadi sesederhana bahwa ya Pak Prabowo itu memilih orang yang dia kenal. Kan nggak mungkin kita memilih orang yang dia kenal. Terjadi perdebatan panas antara pengamat politik M. Kodari dengan pengamat politik Henry Satrio terkait dengan 17 Menteri Kabinet Indonesia Maju yang dipanggil ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hensat menganggap belasan menteri tersebut titipan Presiden Jokowi lewat Gibran Rakabuming Raka. Terakhir betul. Cukup. Ini penting sekali karena belum pernah diucapkan di media. Apa? Saya sudah tanya dengan Pak Prabowo langsung. Ya. Pak, yang menentukan anggota kabinet siapa? Kameranya di sini. Oh, itu kameranya ya. Saya sendiri. Tidak ada bisikan-bisikan dari pihak-pihak tertentu, titipan-titipan. Ya, beliau dapat masukan tentu saja dari timnya, tapi semua keputusan dari beliau. Jadi tolong jangan ada versi yang lain-lain. Itu ya udah benar. Karena saya sudah nanya langsung dengan Pak Prabowo bahwa ini keputusan murni Pak Prabowo dan ini prerogatif presiden. Belasan menteri Jokowi yang dipanggil Prabowo ini dinilai wajar oleh Henry lantaran bisa saja menjadi perwakilan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Apalagi ada nama yang posisinya tak tergantikan, yaitu Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Sri Mulyani diyakini telah dipercaya menangani persoalan utang oleh dunia keuangan global. Ya betul, itu tidak bisa dibantah. Nah, pokoknya kalau Pak Prabowo-nya nggak ngomong sendiri sih sama aja itu. Gimana? Itu versinya Pak Kodari, kan kita nggak bisa nanya ke Pak Prabowo. Nggak bisa dikonfirmasi. Pak juga, tapi kan saya tidak mungkin ngarang bahwa saya nanya kepada Pak Prabowo. Kan 17 orang itu beneran nggak kompatibel dengan paradoks Indonesia? Masa sih ada orang-orang nggak terjawab tadi itu, kompatibel nggak Pak Wi? Erlangga Hartarto, ada Dito, ada itu lagi tuh. PR-nya Pak Wi. Saya sih kalau Sri Mulyani oke lah, Erik oke lah. Yang kalau ini oke nggak? Gini, oke banget tuh. Jangan dia dulu jawab gini. Gini loh, menteri-menteri Pak Jokowi ini melaksanakan program hilirisasi, mengambil alih ya aset-aset negara yang dulu dimiliki oleh asing, privat dan seterusnya. Hilirisasi itu adalah manifestasi dari gagasan Pak Prabowo di dalam paradoks Indonesia dan di buku-buku yang lain, bagaimana kekayaan alam Indonesia itu untuk sebesar-besar kemampuan rakyat. Tadi kan Menanggapi pernyataan dari Henry Satrio tersebut, M. Kodari mengatakan, jika hubungan Prabowo dengan menteri-menteri Jokowi sudah terjalin sejak lama, hal itulah yang dianggap oleh Kodari bahwa menteri-menteri tersebut memang sudah mempunyai hubungan baik dengan Prabowo. M. Kodari lalu mengatakan, jika pilihan menteri tersebut adalah putusan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto sebagai salah satu hak prerogatif seorang presiden. Namun M. Kodari menggarisbawahi bahwa memang ada masukan dari tim Prabowo sendiri. Bang Kodari bilang itu ada infrastruktur panjang-panjang gitu. Apakah itu bisa menutupi kebocoran yang misalnya Pak Prabowo Subianto pernah sampaikan? Oh, itu nggak nyambung. Nah, itu jaka sembung bawa golok. Tadi itu kan diambil contohnya kan, wah Pak Jokowi infrastrukturnya begini, infrastrukturnya begini. Pembangunan infrastruktur itu saya ini lagi ngebelain Pak Prabowo nih, Pak Prabowo ya. Pertumbuhan ekonomi, Nanti untuk kegiatan ekonomi. Di mana-mana yang namanya pembangunan infrastruktur itu merupakan syarat wajib bagi pertumbuhan ekonomi. Nggak ada pertumbuhan ekonomi bisa berjalan dengan optimal tanpa pembangunan infrastruktur. Justru Pak Jokowi ini meletakkan dasar ya syarat-syarat bagi pertumbuhan ekonomi 8% yang ditargetkan oleh Pak Prabowo Subianto. Ini kerjasama yang luar biasa nih. Pak Wi, kompatibel atau tidak nih?